yang awalnya kita suka impulsif buying, coba tanyakan lagi, ini tuh kita benar-benar butuh atau cuma sekedar ingin. Jadi biasanya Mm-mm. kalau sebelum aku memutuskan buat membeli sesuatu gitu ya, aku pertimbangkan lagi, ini aku butuh atau sekedar ingin gitu ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman semuanya. Yang belum kenal mungkin kayak kenalan dulu kali ya. Aku Rica Amalia. Selamat datang di channel aku, di channelnya Rica Amalia. Thank you banget buat teman-teman yang udah subscribe, like, komen video-video aku sebelumnya. Nah, seneng banget nih kali ini kita kedatangan tamu yang keren banget. Ini salah satu teman aku juga. Oke, kita sapa dulu kali ya sama narasumber siang kali ini. Halo Dwi. Halo Rica, Oke, selamat siang ya. selamat siang. Ini beda kita tappingnya pas lagi ini ya, pas lagi jam istirahat. Jadi Hmm, emang agak terbatas juga teman-teman. Nah, kemarin-kemarin tuh banyak ada yang request ke aku kayak, Ca, bahas dong tentang financial planning gitu kan. Nah, mungkin teman-teman juga kalau misalkan udah lihat judulnya ini udah tahu ya kita mau ngebahas tentang apa ya. Nah, jadi mungkin apa namanya kita pas lagi pandemi saat ini ya, misalnya kayak dari 2020 sampai sekarang kan masih era pandemi ya, Wi, kayak serba tidak pasti gitu ya. Kayak aku ngelihat kayak orang-orang mulai sadar terkait pentingnya financial planning, terkait apa ya istilahnya ya, gimana sih caranya ngatur keuangan. Karena kan kalau kemarin-kemarin mungkin sebelum pandemi itu orang-orang nyari kerja tuh lebih gampang. Terus mungkin kayak pendapatannya jauh lebih banyak sumber-sumbernya gitu ya, Wi ya. Nah, kalau misalkan sekarang tuh apa ya istilahnya ya kayak orang-orang tuh harus save money-nya, save uangnya ini kayak buat jangka waktu nanti dulu kayak karena kan kita nggak tahu ya kayak pandemi ini tuh finishnya tuh kapan gitu, selesainya kan kapan gitu ya. Oke, mungkin kayak sebelum lebih jauh kita kenalan dulu kali ya sama Dwi ya. Mungkin Dwi oke bisa oke. diceritakan dulu nih, Dwi sekarang kesibukannya apa aja, terus asalnya dari mana? Silakan. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Tuti Dwiartini, biasanya dipanggil Dwi. Aku asli Surabaya, iya kota pahlawan. Nah, kesibukan aku saat ini tuh, aku lagi full time di salah satu startup di Surabaya. Selain itu Mm-mm. aku juga lagi ikutan course di bidang digital marketing, ya Wow. buat nunjang karir sama bisnis kali ya buat sekarang. Karena kan sekarang juga eranya digital gitu ya, teknologi. Nah, Mm-mm. selain kerja, gue juga lagi nge-build di dua bisnis. Yang pertama itu Wow. Keren banget nih, keren banget. Gak salah nih undang Dwi nih. ya di bidang pengembangan karir sama skill. Yang kedua itu education startup buat anak-anak sekolah mulai dari TK, SD sampai persiapan masuk PTN. Tapi nggak tahu ya, ketika aku mengerjakan semua itu tuh kayak aku senang gitu. Mungkin Oke, karena passion ya. passion, kayak enjoy gitu. Karena aku Mm-mm. juga apa ya, kalau ngomongin soal passion itu, kayak aku teringat sama kata-kata hidup mana yang lebih nikmat dibanding ketika mengerjakan sesuatu itu rasa main gitu. Gini Mm-mm. gini gini, hidup mana yang lebih nikmat ketika kita mengerjakan sesuatu rasa main tapi kita mendapatkan rate yang tinggi, jadi kayak Mm-mm. udah gak berasa terus tiba-tiba dapat rate yang tinggi kayak gitu. Mm-mm. Istilahnya tuh kita ngerjain sesuatu yang kita seneng tapi dibayar gitu ya, Lia. Bener-bener banget. Oke, nih kebayang nggak sih teman-teman kayak pendapatannya Dwi ini sumbernya banyak banget ya. Kayak tadi dari dia jadi full timer di salah satu startup di Surabaya, terus full lagi nge-build bisnis juga. Terus selain itu tadi udah di spill dikit nih kalau Dwi ini tuh baru keterima lagi dapat job lagi di salah satu startup juga ya. Startup Iya. self development gitu ya, ya berarti ya. Tuh Alhamdulillah. keren banget. Nah, makanya ini nggak salah kalau kita kali ini sharingnya sama Dwi. Nah, ngomong-ngomong tadi kan udah sempat mention ya terkait financial planning nih Dwi ini. Nah, penasaran banget nih kalau misalkan apa namanya kan kita udah tahu ya sebenarnya financial planning ini artinya ini adalah mengatur keuangan. Gimana sih caranya biar keuangan kita itu rapi, misalnya ada plot-plotnya tersendiri. Nah, kalau menurut Dwi nih, financial planning ini apa sih? Nah, kalau kita ngomongin financial plan gitu ya, itu gimana strategi kita buat mencapai impian kita gitu ya, mimpi-mimpi kita. Misalnya nih, aku pengen lunasin utang-utang aku, kayak gitu. Aku pengen kerja keras buat beli MacBook misalnya ya, kayak Oke. untuk kemarin ini. Aku kerja keras pengen beli rumah, aku kerja keras pengen dapatin uang 100 juta pertama aku, beli kendaraan, memberangkatin haji orang tua aku gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan sama
perencanaan keuangan. Karena apa? Karena mimpi-mimpi yang aku bangun saat ini itu nilainya juga nggak murah, alias gede gitu ya. Oke. Jadi kita harus nyiapin keuangan gitu mulai sekarang. Misal, let's say sekarang kita mendapatkan income 10 juta per bulan gitu ya. Terus Mm-mm. pengeluaran kita 8 juta. Nah, di tahun 2023 nanti kita pengen nih, misal pengen dapetin 100 juta pertama kita. Nah, yang sekarang ini di tahun 2022, gimana caranya kita ngatur strategi biar kita bisa achieve di 2023 nanti. Nah, Oke. sesederhana itu yang dinamakan financial planning. Atau sesederhananya itu kayak si financial planning itu kayak GPS atau Oke. Google Map yang Mm-mm. bisa ngedrive kita Peta gitu. jalan ya, peta jalannya kita Bener-bener. ya. Mm-mm. Gitu. Oke, nah itu tadi ya teman-teman ya terkait finansial planning. Nah, gue penasaran nih kalau misalkan gue ngeliat tahun 2020 kemarin ya sampai tahun sekarang kan ini kan era pandemi ya. Nah, itu mungkin dari pengalamannya Dwi aja ya, kayak ada kesulitan nggak sih kayak ngatur keuangannya seperti apa atau ada kendala-kendala di finansial nih? Kayak lebih males atau ngatur gitu ya, Riks, maksudnya. Kesulitan aku gitu. Mm-mm. Kayak misalkan Hmm. nih dari segi mungkin karena kan kalau misalkan pas lagi pandemi kan banyak banget nih orang-orang tuh yang kehilangan sumber mata pencariannya, terus akhirnya tuh cash flow-nya turun gitu kan. Nah akhirnya nih apa nih segi finansial planningnya ngatur keuangannya tuh jadi bingung banget. Jadi mungkin yang tadinya tuh harusnya punya tabungan akhirnya minus kayak gitu. Nah Dwi ngerasain itu nggak sih di tahun-tahun 2020 sampai sekarang nih berarti ya kan masih pandemi ya? Oke, oke. Sebenarnya aku masuk mulai melek finansial itu di tahun 2020 awal gitu ya. Awal-awal Hmm. corona gitu. Yang Oh awal-awal awal-awal kayak COVID ya? Wal? kayak Hmm. awalnya tuh aku bodo amat ya gitu, aku nggak ngerti, jadi kayak aku ada uang masuk ya udah ditabung ya, bukan diinvestasiin. Kayak aku jajan, aku beli ini tuh kayak loss tanpa ada kayak manage kayak gitu. Nah, jadi kayak sebenarnya dulu itu aku ngerasain kayak gini gitu, berat, tapi lama-lama tuh kayak terbiasa ketika kita udah paham. Apalagi sekarang kan udah era digital, kalau misal kita pengen tahu, pengen belajar atau sesuatu itu ada gitu, di YouTube ada, di IG ada Hmm, gitu, tentang dipermudah yang tentang gimana caranya kita mengatur uang kayak gitu. Itu sih. mm-mm. Tapi menurut Oke. aku beberapa yang bikin orang males buat ngatur keuangan itu ya. Pertama itu menunda-nunda kayak gitu. Jadi Oke. kayak uang masuk. Nah, aku tuh termasuk yang kayak gitu juga, Wi. Aku juga kayak yang aduh mau ngatur duit tuh kayak males kayak ntar dulu deh, ntar dulu apalagi kalau keluarnya tuh kayak kecil gitu loh, kayak misalkan nih beli minuman gitu ya, minuman misalkan boba gitu kan. Itu tuh kayak nggak kerasa gitu loh, kayak ya segini doang males dicatat gitu ya. Kayak gitu. Jadi please jangan nunda-nunda lagi ya. Itu salah satu hal yang membuat kita sulit gitu ya. Terus yang kedua tuh kita menjadi salah pergaulan gitu ya. Misal Oke. kita tuh cuman 2 juta ya misal. Tapi Mm-mm. tuh kita bergaul sama anak yang high class, yang tiap hari Oh, itu oke. ke Oh, ini ya, Starbucks. circle harus dipertimbangkan juga ya. Jadi kayak boleh 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 kamu bersirkel sama siapa saja, cuma kamu Mm-mm. harus tahu gitu ya batasan kamu di mana kayak gitu. Jadi Mm-mm. kalau kita punya income 2 juta terus loss loss kayak gitu ya, Mm-mm. kayak nggak boleh gitu loh gitu. Mm-mm. Terus yang Aku ketiga itu juga ini, Wi, aku juga kayak gitu sih kayak sebelum kerja ya, sebelum aku kan mulai kerja tahun 2020 ya. 2020 awal tuh aku juga kayak gitu, masa kayak sebelum-sebelumnya juga kayak impulsif buying gitu ya. Kayak beli nggak mikir dulu kepake atau enggak barangnya gitu. ya Terus-terusan biang mahal biar dapat impress dari orang lain gitu. Padahal mah sebenarnya kan kita beli barang buat kita sendiri gitu kan. benar-benar. Mm-mm. Jadi kamu boleh bergaul sama siapa aja, cuman kamu harus tahu batasan. Terus jangan gengsi karena lifestyle kayak gitu. Oke, sepakat Nah, ini perlu di note banget nih. demi, Oke. demi lifestyle terus sampai utang gitu. Mm-mm, mm-mm. Terus yang ketiga menurut aku kenapa kita sulit ngatur itu ya tadi itu yang udah di-mention ya, terkait impulsif buying ya, ada diskon Mm-mm. dikit kita beli padahal ya Beli itu gitu, apalagi pas Harbolnas gitu ya dia. kayak Cemplung di keranjang kan. gak kerasa kan ya, benar. Oke, nah menurut gue nih seberapa penting sih apa namanya financial planning itu utamanya untuk anak muda nih kayak kita nih. Oke, menurut aku seberapa pentingnya kita apa aware sama Mm-mm. investasi, apa Mm-mm. money management. Money management. Oke. Ngomongin money management. Oke, jujur dulu itu aku nggak nyatet yang namanya kayak pengeluaran gitu ya. Dulu itu aku Mm-mm. pakai yang namanya buku kas.
atau aplikasi lainnya gitu. Jadi tiap kali aku jajan itu aku nyatet. Tapi sekarang itu enggak. Tapi karena aku anaknya suka lupaan gitu ya. Jadi aku Ini iya jadi antara lupaan dan kayak entar dulu deh gitu, entar dulu. ya dulu kan tapi emang los gitu kan. Tapi aku Mm-mm. tuh konsepnya kayak gini. Misalnya aku punya gaji 10 juta. Nah, Mm-mm. sebelum itu aku coba riset pengeluaranku itu berapa gitu ya, kayak udah bayar cicilan, udah bayar segala macam sekian itu, Mm-mm. oh ternyata fix costnya tuh cuma 3 juta nih fix cost ya, yang Oke. udah nggak bisa diubah-ubah lagi. Nah sisanya tuh baru aku spend money buat dimasukin investasi di dana Oke. darurat, karena aku sih enggak. Jadi untuk dana darurat sendiri tuh pengeluaran aku dikali 6 kali kayak gitu. Nah terus Mm-mm. aku taruh yang namanya di RDPU, reksadana pasar uang, karena itu kan Oke. masih nah terus sisanya ya udah bebas kayak gitu. Mm-mm. Tapi Sisanya kalau untuk lifestyle ya. iya, tapi meskipun lifestyle pasti nggak jauh-jauh dari itu sih. Ah, 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 ah. Oke, nah berarti penting banget ya Wi ya, apa namanya, untuk money management nih buat teman-teman gitu, apalagi utamanya kayak anak-anak muda kayak kita ini ya, maksudnya. Tapi ya Wi, kadang tuh karena kita masih muda nih, kadang tuh ngerasa kayak mau masih muda nih, kayak kadang tuh ada pikiran kayak uang bisa dicari gitu, tapi umur kan gak ada yang tahu gitu. Nah, kalau Hmm. menurut gue gimana nih? Ah, menurut aku sekarang itu harus keluar yang namanya ini ya, kayak melek finansial investasi ya kayak gitu, karena itu juga apa ya, buat masa depan kita nanti gitu ya. Kalau misal kita nggak nyiapin dari sekarang, itu kapan Mm-mm. lagi kayak gitu. Mm-mm. Aku tuh kayak menganggap Warren Buffett gitu ya. Kalau kamu nggak investasi dari sekarang, jika kamu tidak membuat uang ketika kamu tidur, kamu bakal bekerja selamanya kayak gitu. Jadi Oh, kayak aku nggak oke. mau. Mm-mm. Terus Mm-mm. kalau misal aku lagi malas, awal kali aku melek finansial itu kayak gimana gitu ya. Mm-mm. Boleh. Oke, aku masuk finansial, melek finansial, udah mulai tahu saham kayak sejenisnya itu tahun 2020 awal, jadi kayak awal kali corona kayak gitu. Mm-mm. Karena sudah menyadari gitu ya, dan paham gimana cara uang itu bekerja untuk kita gitu ya, Mm-mm. dan kita sebagai anak muda itu harus paham juga kayak gitu, karena meskipun uang bukan segalanya, tapi kan segalanya kita tuh butuh Butuh uang gitu uang, ya, sepakat. buat mengejar mimpi kita, Mm-mm. terus buat kebutuhan menikah nanti, buat Mm-mm. kebutuhan sekolah anak atau apapun itu ya. Jadi kayak Mm-mm. uang itu sebagai bahan bakar kita gitu loh. Mm-mm. Kayak jadinya apapun itu kita tuh dimudahkan ketika kita memiliki uang, apalagi Mm-mm. ketika kita bisa mengelola uang itu kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, penting nggak sih kalau kita itu udah mulai sadar terkait investasi, dan investasi itu perlu nggak ya kayak gitu. Mm-mm. Nah menurut aku sendiri tuh investasi itu penting banget gitu ya. Kenapa? Karena kita sebagai generasi milenial itu biasanya pastinya lebih tahu tentang betapa pentingnya memenuhi kebutuhan hidup gitu ya, yang Mm-mm. berkaitan sama keuangan kayak gitu, salah satunya investasi gitu kan. Tapi nggak cuma milenial aja, tapi buat semua orang mulai dari gen boomer sampai yang terakhir itu mereka juga bisa investasi gitu loh, karena mereka Mm-mm. udah punya penghasilan kayak gitu Mm-mm. kayak gitu. Oke. Terus kalau Tapi zaman sekarang tuh emang lebih gampang ya, ya kayak buat investasi, buat belajar financial management tuh lebih gampang ya, karena kayak sekarang banyak banget nih platform-platform digital yang iya benar. bisa dipakai gitu ya. Tapi melihat dari beberapa temen aku, orang-orang di sekitar aku itu kayak mereka tuh masih belum sadar gitu ya, mungkin dari tuntutan gaya hidup yang modern yang tinggi, jadi kayak ya udah Mm-mm. kayak investasi nanti aja gitu. Mm-mm. Sehingga itu yang aku rasain dulu, sehingga itu kayak kita berasa sulit banget nih menyisihkan sebagian penghasilan buat investasi kayak gitu again. Makanya Mm-mm. kita Mm-mm. sebagai anak Oke. muda tuh harus berinvestasi sejak dini gitu ya. Beberapa Mm-mm. poin. Yang pertama itu buat persiapan masa tua nanti, yang udah Oke. aku mention. Terus Mm-mm. kedua itu biar kita bisa financial freedom gitu. Oke. Ini ya sama buat biar lebih cepat buat pensiun ya, pensiun dini. Pensiun. Terus yang ketiga itu terkait kata-katanya Warren Buffett, itu Mm-mm. membiarkan uang bekerja untuk kita walaupun kita sedang tidur. Mm-mm. Itu keempat itu terkait kedisiplinan.
Nah, yang terakhir ini meningkatkan nilai aset kekayaan kita. Nah, itu beberapa poin yang kenapa banget kita itu harus investasi. Jangan cuma nabung doang. Kayak gitu. Oke, baru aku tuh juga belum mulai investasi sih. Aku tuh baru mulai investasi tuh pakai deposit doang. Kalau deposit kan emang ini ya kecil nilainya, cuman emang resikonya juga kecil. Emang belum belajar banyak sih terkait investasi. Jadi aku kayak nyari platform yang dia tuh resikonya kecil. Jadi makanya aku pakai deposit. Nah, pakai Deposit RDPU, Rich. apa? RDPU, reksadana pasar Nextnya uang. kali ya, nextnya kali ya pakai itu ya. Oke, nah kalau berarti Wi, kan ini penting banget ya, apa namanya financial planning gitu, aware apa anak-anak juga aware terhadap financial planning. Nah, kalau menurut kamu nih startnya tuh harus kapan sih gitu Wi? Kapan sih kita semua ini harus mulai aware terhadap financial planning? Oke, jadi waktu yang tepat buat kita merencanakan keuangan itu kapan? Jadi menurut aku itu sekarang banget. Kenapa? Karena banyak orang yang berpikir gitu ya, rencana keuangan itu buat orang yang kaya. Tapi menurut aku tuh enggak gitu. Kita semua bisa jadi perencana keuangan. Jadi saran dari aku, setiap kita yang udah mengurus keuangannya pribadi, yang artinya kita udah memiliki pemasukan sendiri, itu mulai merencanakan keuangan. Baik yang masih fresh grade, bahkan masih yang sekolah belajar bisnis gitu ya, itu perlu banget kita belajar perencanaan keuangan kayak gitu. Intinya siapapun itu ketika kita sudah memiliki pemasukan sendiri kayak gitu sih. Oke, nah teman-teman nih kalau misalkan masih ada yang belum aware terhadap financial planning, mulai dari sekarang jangan nunda-nunda nih. Iya Kadang benar tuh ini nih, banget. kadang tuh yang bikin nunda tuh karena nggak ada uangnya yang diatur gitu loh. Jadi mungkin karena nggak ada, belum ada pendapatan mungkin, atau nggak memang kayak istilahnya belum ada uang dingin gitu kali ya. Jadi kayak yang bisa diplot-plotingin gitu kayak buat investasi berapa, buat ditabung berapa, uang dinginnya berapa kayak gitu. Oke, berarti nih jangan lupa ya teman-teman ya, langsung abis nonton video ini kali ya langsung cari platform buat belajar tentang financial management. Banyak banget, tapi boleh dong dikasih tahu ke teman-teman kayak apa sih aplikasi-aplikasi atau platform yang direkomendasiin gitu untuk buat belajar terkait financial planning. Ini aku nggak endorse ya, tapi karena aku Nanti aku yang ini, aku yang minta, aku minta sama brandnya mereka. Oke, karena kita juga buat belajar gitu ya. Aku dulu tuh pertama-tama tuh belajar dari akun Instagramnya Ngerti Saham. Ngerti Terus saham. Felicia Putri Saka itu kan juga bahas Oke. terkait financial planning investasi kayak gitu ya. Terus Lemon Chin, CEO-nya Oke. Terbang Uang, itu saya dulu tuh aku belajar dari mereka kayak gitu. Jadi oh kayak gini cara baca laporan keuangan, oh kayak gini kayak gitu. Jadi kayak meskipun belum advance banget ya, at least paham lah ya, at least kita aware dulu kayak gitu. Kalau aku tuh dulu pertama kali kayak aware terhadap financial planning tuh aku nonton ini YouTube-nya Kak Raditya Dika, terus ya Kak Prita Gozi, itu sih kayak yang sampai sekarang aku kayak bikin, aduh ternyata penting banget ya si financial planning ini gitu. Ngatur duit nih penting banget ya. Oke, nah mungkin tadi juga Dwi udah ini ya sempat mention juga kayak kenapa sih dulu akhirnya memutuskan untuk aware terhadap financial planning gitu. Nah, so far Wi selama ngatur apa ya money management ya, ngatur keuangan sampai sekarang, biasanya kendala-kendala yang ditemuin apa aja Wi? Nah, kendala-kendala yang ditemuin tadi itu kurang lebihnya tuh sama kayak males tadi sih, yang suka muda, terus style kayak gitu, terus impulsif buying, nggak aware sama masa depan gitu. Itu sih yang menjadi kendala kenapa kita nggak mulai-mulai investasi. Tapi ketika kita udah mengurangi kayak kemalasan tadi gitu ya, yang awalnya menunda-nunda sekarang yuk mulai disiplin. Terus yang awalnya kita suka impulsif buying, coba tanyakan lagi, ini tuh kita benar-benar butuh atau cuma sekedar ingin. Jadi biasanya kalau sebelum aku memutuskan buat membeli sesuatu gitu ya, aku pertimbangkan lagi, ini aku butuh atau sekedar ingin gitu ya, kayak gitu. Value apa yang sekiranya dari barang itu tuh ngasih value lebih ke diri aku. Kalau misalnya enggak ya udah stop dulu. Terus aku tuh ini pakai konsep gini, Rich. Aku nggak bakal beli MacBook, aku nggak bakal beli mobil ketika uang dininku itu nggak 10 kali lipat dari penghasilanku. Misal gini, penghasilanku ya, misal gini ya, harga MacBook let's say 17 juta gitu ya. Terus aku punya 170 juta uang
yang Oke. sedang aku taruh gitu. Kayak gitu. Ini pertimbangannya cukup matang banget ya teman-teman ya. Jadi Kayak ini teman-teman gitu. kalau misalkan beli barang nih harga 15 juta, harga 20 juta. Misalkan ada 20 juta berarti uang dinginnya itu harus 200 juta ya, Bu ya. Oke. Oke, ini harus dicatat sih. Ini kayaknya abis ini jadi panduan aku dalam berbelanja. Tapi kecuali rumah ya, kan itu ada pertimbangan sendiri ya. Kalau kalau rumah, jadi intinya kalau kamu beli sesuatu yang dia itu nilainya bakal turun, better itu kamu beli lunas. Tapi coba kamu pertimbangkan lagi gitu. Jangan sampai kamu beli IP tapi cuma gaya-gaya doang gitu, nggak ngasih value lebih ke diri kamu. Oke, 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 oke. Nah, itu teman-teman tadi kayak beberapa tipsnya kalau misalkan beli barang itu ditanya dulu nih, dipertimbangkan dulu nih. Kira-kira barang ini tuh kita need atau sekedar pengen doang, atau sekedar FOMO doang. Kayak misalkan nih lagi trennya apa ya? IP tapi Misalkan lagi trennya minuman-minuman boba gitu kali ya, terus kita pengen beli minuman itu sebenarnya kita tuh kayak cuma sekedar FOMO atau emang kayak penasaran gitu kan. Nah mungkin kayak gitu ya, misalkan contohnya kalau makanan, kalau misalkan kayak oh kita beli Mac ya tadi contohnya ya, beli Mac itu keren-kerenan doang atau emang itu tuh bisa nambah value buat diri kita. Tapi aku setuju banget sih kalau misalkan beli barang tuh kalau misalkan itu buat apa namanya bisa nambah value kita tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak ikut course gitu kan misalkan ya, itu kalau course kan juga harganya lumayan banget ya, itu tuh juga aku setuju, nggak apa-apa, nggak masalah, kayak investasi sama apa ya, sama pengetahuan kita gitu kan istilahnya. oh ya, sama Pak Tung itu pernah bilang gini, investasi yang paling banyak menghasilkan itu adalah investasi lahir ke atas kayak gitu. Oke, Jadi kan sepakat. kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu ikutan course itu juga jadi salah satu investasi. Jadi investasi itu nggak cuma sekedar di instrumen keuangan, tapi ikutan course, ikutan ini yang sekiranya bisa personal secara personal itu bisa create itu juga investasi kayak gitu karena kamu nantinya bakal bisa meng-create uang kembali gitu. Oke, nah kalau dari Dwi ini ada resep tersendiri nggak? Resep kita kayak bikin makanan nih. Resep biar Dwi, ada nggak resep dari Dwi biar nggak males gitu ngatur keuangan? Biar nggak malas kita bikin pencatatan keuangan gitu. Oke, tips trik kali ya. Oke, yang pertama itu yang tadi belilah barang itu jangan cuma sekedar ingin, tapi benar-benar butuh gitu. Apalagi barang dimaksud itu kayak tadi ya, aku beli Mac padahal uangku itu nggak cukup, yaudah sampai aku bela-belain utang kayak gitu ya. Jangan sampai Wah jangan kayak sampai gitu. sih itu. Jadi kayak udah aku mention tadi juga, kalau uang dinginmu udah 10 kali lipat dari harga itu baru kamu boleh beli kayak gitu. Jadi belilah yang bisa meningkatkan value dalam diri kamu. Jadi nggak cuma pamer-pamer doang kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu sebenarnya sesederhana uang yang masuk itu harus lebih besar daripada keluar gitu ya. Uang Jadi keluar, oke. pilihannya itu cuma Ada ada dua. dua. Kamu nekan biaya pengeluaranmu atau kamu memperbesar income kayak gitu kan. Jadi kayak ada konsep atau ada yang bilang ini hemat kayak gitu, kayak hemat itu sebenarnya nggak ada, yang ada itu kamu perlu menambah income kamu kayak gitu. Aku juga setuju banget sih. Kayak nggak apa-apa kalau misalkan emang belanja banyak, kebutuhannya banyak, ya asalkan tahu batasnya gitu. Kayak istilahnya, ya udah asalkan income kita emang banyak gitu ya. Lebih gede daripada pengeluaran. Terus yang ketiga itu menjaga yang namanya utang atau nyicil gitu ya. Selain bunganya juga kerasa gitu ya, secara nilai itu juga bakal turun gitu. Jadi misalnya nih, aku beli laptop yang katakanlah harganya 17 juta tadi ya. Nah, kalau misal aku lunas, itu kan harganya 17. Nah, kalau utang atau nyicil, itu jadinya 23 gitu ya. Kan selisihnya 5 juta gitu ya. Nah, kalau misal kamu benar-benar butuh atau kayak gimana, pokoknya barang yang nilainya itu bisa turun, mending itu kamu nabung dulu, terus baru beli cash kayak gitu. Oke. Ini ya kayak misalkan konsep-konsep misalkan kita beli mobil gitu ya. Kan sekarang kan mobil kan banyak banget tuh cicilan yang nyicil kayak misalkan 3 juta tuh udah bisa DP loh, 7 juta udah bisa DP gitu. Nah, si mobil ini tuh kan nilainya turun ya tiap tahunnya ya. Kayak mending nih kayak tadi yang apa kasih tipsnya sama Dwi nih. Jadi mending tuh uangnya ditabungin dulu, udah lengkap uangnya baru dibeliin langsung, belinya cash gitu, nggak perlu nyicil gitu. Tapi aku pernah nonton ini videonya Raditya Dika, Kak Raditya Dika. Itu tuh kalau misalkan nyicil tuh boleh, tapi kayak ini properti kayak rumah, apartemen itu tuh nggak masalah. Soalnya kan konsepnya
kalau misal kita mau beli cash, Mm-mm. itu seberapa ya nggak boleh kalau uang kita ada. Yang kedua Mm-mm. tuh kalau misal kita nabung dulu, apakah dengan kita nabung kecepatan pengumpulan keuangan kita tuh sama dengan kenaikannya si rumah ini kayak gitu. Kalau Mm-mm. misal secara kecepatan nggak nyampe, ya udah berarti kamu buka OKPR dulu atau kayak gimana kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi nggak apa-apa nih masa kalau misalkan ngutang tapi memang buat aset yang bertumbuh ya, bertumbuh. Bener-bener. Oke, hindarin utang piutang buat aset-aset yang nilainya turun tiap tahun. Gitu. Nah, tadi tips-tipsnya ada lagi nggak? Ada nih yang selanjutnya tuh kamu menaikkan income gitu ya, karena kebanyakan orang Oh, bilang beremat-beremat gitu ya. Jadi sekarang coba ini fokusin tim-tim yang nggak mau hemat ini sebenarnya. naikin Tim-tim. income aja daripada kamu harus menaikkan pengeluaran kayak Tapi gitu. aku juga sebenarnya kalau misalkan ditanya nih lebih prefer yang ini, lebih prefer kayak mending menaikkan nambah income daripada nekan ini ya, nekan pengeluaran ya. Bener-bener kayak oh my god. Nah, Heeh. terus kalau aku itu biasanya aku spend money itu buat belajar instrumen investasi. Misal aku ikut Oke. platform ini tuh nanti kalau Mm-mm. ketika kita belajar juga apa ya baliknya kita sendiri kayak gitu loh, kayak gitu. Itu Oke. terus jangan males buat investasi, apalagi apalagi buat hedon-hedon gitu ya. Coba ingat lagi kalau misalnya lagi males, apa tujuan kamu buat investasi, apa tujuan jangka panjang kamu kayak gitu. Kalau misalnya lagi males-malesan katanya pengen pensiun dini, gini aja males kayak gitu. Mau pensiun dini tapi sekarang sekarang foya-foya dulu. Oke. Nah, Gitu. Dwi ini juga ini ya dari tadi mention terkait investasi. Kalau Dwi sekarang berarti investasinya udah di mana aja, Wi? Boleh dong kayak Aduh. spill dikit kali ya. Oke. Aku itu ada di saham, Nah, di saham. Tapi sebelum saham itu sebenarnya ada yang namanya piramida keuangan ya. oke. Kamu harus benerin cash flow kamu dulu gitu. Cash flow. Terus kamu harus punya proteksi keuangan alias asuransi gitu ya. Itu. Terus yang ketiga baru investasi gitu. Nah, kalau aku investasi tuh aku pertama punya dana darurat dulu gitu. Dana darurat karena aku single, at least aku harus punya 6 kali pengeluaran aku sebulan. Kalau pengeluaranku sebulan 3 juta, berarti aku harus punya 18 juta di dana darurat. Biar apa? Ketika ada kondisi yang tidak diinginkan, kayak corona kemarin gitu ya, aku masih punya backupan kayak gitu. Gitu. Terus yang kedua, itu aku ada di saham-saham blue chip. Aku nggak beli yang gorengan, biar aku bisa tidur sih. Oke, biar nggak ini kepikiran ini tiap jam kepikiran ya kalau beli-beli yang gorengan. Oke. Terus ada di emas antam. Itu buat diversifikasi sih, karena dia kan bisa Wow, banyak banget. yang namanya inflasi gitu kan. Kayak gitu. Terus di P2P lending. Dia apa? Sorry, P2P, P2P lending. itu landing. Oh, baru dengar. Gitu. Itu. Itu sih. Wow, banyak banget nih Jadi, teman-teman. Bisa dibayangkan ya, ini serapi apa nih keuangannya Dwi nih? Kayak langsung udah jadi, diplot-plot gitu. jadi itu Punya kamu uang dingin. jangan naruh di satu keranjang gitu ya. Tapi kamu harus Oke. diversifikasi di beberapa keranjang gitu. Biar ketika ini jatuh, kamu masih punya backup kayak gitu. Aku setuju banget sih. Kayak jangan sampai kalau investasi ya di satu tempat aja. Takutnya nih pas rugi pas turun banget, turun semuanya. Nah, Habis nih kayak apa gitu. namanya uang kita gitu ya, Wi ya. Kamu berarti mulai investasi dari tahun kapan, Wi? Awal 2020 awal itu. Oh, Maret apa ya? Kayak gitu. Jadi aku mulai Oh, belajar investasi sama oh, gitu. Oke, sampai sekarang ya berarti ya. Banyak Iya. ini mungkin spill dikit kali ini sebenarnya kayak nggak masuk sih di kayak topik poin kita kemarin gitu kayak apa sih yang Oh, nggak dirasain apa-apa. Dwi kayak after ikut kelas investasi, after practice atau implement apa investasi ini gitu. Kayak atau lebih tenang atau kayak udah gak ada ketakutan atau ketidakpastian gitu. Oke. Yang aku rasain kayak jadi testimoni gitu ya. Yang aku rasain setelah aku ikut investasi itu kok aku nyesel banget kenapa nggak dari dulu ya. Aku sadar gitu ya. Ini jangan-jangan Kayak, aku juga kayak gitu nanti Wi, abis belajar aku pengen banget kan belajar tentang investasi kayak ini ya kayak reksadana gitu itu pengen banget cuman kayak sempet denger tuh emang kan namanya investasi ya pasti ada resiko juga ya jadi kayak aku tuh belum berani ngambil resiko gitu boleh dilanjutin. oke. Jadi kayak aku punya uang 10 juta nih.
Terus Mm-mm. aku masukin di misal BCA gitu ya. Terus return setahun itu 35%. Ini hanya contoh ya. Mm-mm. Kan daripada kamu ditaruh di bank yang kena bunga, Iya, inflasi, bener sih. nggak tambah naik, tambah menurun. Mending kamu Mm-mm. taruh di investasi kayak 10 juta jadi sekian gitu kan. Jadi kayak apa ya, kamu dapat return gitu loh. Kayak gitu. Mm-mm. Misal kamu pengen ngumpulin uang 100 juta pertama gitu ya. Nah kalau kamu Mm-mm. nabung, 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 kayak sampai kapan kamu ngumpulin uang 100 juta pertama itu gitu. Nah Mm-mm. kalau misal Bener dengan sih. investasi, kamu bakal terbantu banget Mm-mm. Mm-mm. gitu. Oke, nih teman-teman, kalau dari duit tuh tipsnya jangan biarkan uang kita tidur bersama kita. Jadi uangnya aja, Iya. kitanya tidur nggak apa-apa, uangnya tetap kerja, nggak boleh tidur Hmm. juga. Kalau dia aja, kalau uang aja bisa bekerja, kita ngapain kita yang Heeh. kerja gitu ya. Bener-bener ya ampun, kayak itu harus jadi ini ya, goals 2022. Harus itu Rin. Oke, by the way kemarin tuh ada beberapa, kan aku sempat buka Q&A gitu kan di Hmm. Instagram tentang financial plan itu, ada beberapa teman aku yang nanya, mungkin ini aku share juga kali ya ke dulu ya, nanti bisa dijawab ya. Nih Hmm. kalau nih pertanyaannya tuh nih, misal nih gaji di bawah UMK, tapi tuh tetap pengen nabung, bisa nggak sih Wi? Atau kayak ada tips triknya nggak sih biar tetap bisa nabung tuh walaupun gaji di bawah UMK? Oke, jadi ya tuh biasanya menabung itu gak gampang ya. Tapi bukan Mm-mm. berarti kita nggak bisa gitu kan, bukan berarti nggak Mm. mungkin gitu kan ya. Cuman tergantung seberapa kuat kemampuan kita gitu ya buat mengusahakannya dan buat menabung sendiri tuh nggak harus dari yang orang yang punya penghasilan tinggi kok. Bahkan yang gajinya under dari UMK itu juga bisa melakukannya gitu ya. Nah misalnya nih kita pakai UMK Jakarta gitu ya 4,4 juta. Nah Mm-mm. teman-teman itu bisa gunain yang namanya konsep 50-30-20 gitu. Oke. Yang artinya 50% buat kebutuhan, Mm-mm. 30% buat keinginan, 20% itu buat investasi gitu ya. Cuman kalau investasi kan semakin gede itu semakin oke ya. Nah, Mm-mm. Mm-mm. kalau misal konsep ini teman-teman terapin, teman-teman bakal berhasil save 880.000 tiap bulannya atau sekarang 10.500.000 gitu ya. Belum retunya gitu kan. Nah, Mm-mm. untuk investasi instrumen keuangan sendiri tuh enggak seperti saham atau reksadana, tapi bisa juga ningkatin skill gitu ya. Yang tadi aku bilang investasi itu ada yang namanya investasi layar atas gitu ya. Mm-mm. Karena ketika kita udah pintar, kita bakal tahu, oh gini ya caranya kan menghitung uang, kayak gini ya cara melipat gandakan uang, kayak gitu. Karena dengan begitu kita lebih bisa buat menambah penghasilan. Intinya tuh berpikir gimana cara meningkatkan penghasilan gitu ya. Bukan cuma menekan pengeluaran aja, kayak gitu. Jadi yang paling penting di sini itu adalah gaya hidup itu juga harus sesuai dengan pendapatanmu gitu. Hmm. Oke, lifestyle-nya juga diperhatikan juga ya. Benar-benar. Ini biasanya nih yang menghambat nabung, yang menghambat investasi tuh emang lifestyle sih, Wi, sih. Jadi Hmm, kayak mungkin lifestyle-nya jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan gitu ya. Oke, berarti nah tuh. tadi nih yang tipsnya nih dari duit itu bisa diplotting ini 50% untuk biaya Iya. sehari-hari Hmm, hidup, terus kemudian 30%-nya untuk saving keinginan, keinginan keinginan. keinginan terus 20% untuk saving ya. Hmm, Saving ini termasuk investasi ya berarti ya? tapi itu nggak Mm-mm. saklek ya bisa Mm-mm. gitu. Jadi formula itu nggak ada yang sempurna sih. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, kalau Dwi nerapin ini juga nggak? Nerapin 50-30-20 ini juga nggak? Atau jangan-jangan nih 80% saving, 20% kebutuhan hidup cuma 20% nih, jangan-jangan nih. Karena kayak kalau lihat tadi kan banyak banget nih platform-platform yang apa digunakan nih buat investasi. Jangan-jangan nih 80% investasi, yang 20% buat hidup gitu. Kalau aku itu gini sih, Ruth. Kan tadi aku bilang ya, oh aku setelah riset untuk diriku sendiri ya, selama 3 bulan Mm-mm. terakhir, maksimalnya itu misalnya pengeluaran aku itu sebulan cuma 3 juta, kayak gitu Mm-mm. ya. Misalnya gaji aku 10 juta, berarti kan aku investasi 7 juta gitu ya, 7 juta. Mm-mm. Nah, kalau misalnya aku dapat penghasilan lagi, dapat income lagi, itu juga semakin gede buat spend money buat investasi gitu. Kayak Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi kalau Oke. misalnya ada penghasilan lagi bukan buat aku foya-foya enggak, tapi Mm-mm. aku langsung taruh di beberapa instrumen tadi gitu. Jadi kayak Mm-mm. semakin cepat kan semakin naik gitu. Mm-mm. Tapi ya Wi, kadang ya case-nya ya. Kalau ini kan tadi Wi apa nyampein semakin apa misalkan ya ada income tambahan itu nanti masuknya ke saving. Tapi pada case itu banyak banget yang semakin tinggi pendapatan itu tuh gaya hidupnya Semakin semakin tinggi tinggi juga. lifestyle. Benar. Kayak gitu Wi, banyak kan. Jadi
salah ya teman-teman ya kalau kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan semakin tinggi income, semakin tinggi pendapatan, yang perlu dinaikkan tuh savingnya nih, bukan lifestyle-nya gitu. Kalau misalkan teman-teman contohnya kayak pendapatannya tuh tadinya 10 juta, investasinya misalkan 2 juta gitu ya. Nah kalau misalkan nanti pendapatannya naik jadi 15 juta, berarti savingnya harus 7 juta gitu ya berarti ya. Gitu teman-teman, jangan 5 jutanya ini ditaruh di lifestyle gitu. Kalau Oke, oke. misal buat reward dikit nggak apa sih, tapi ya Nggak apa. wajarnya gitu ya. Nih Nggak jangan. langsung dapat misal 5 juta nih langsung dari eh, eh, sekian. nggak apa sih reward sekali-kali ya. Tapi jangan sampai boros berkedok reward. Iya ya. Oke, oke, oke. Nah kemarin ada yang nanya lagi nih, Wi. Pengen bikin financial planning, tapi tuh keuangan lagi sulit. Itu harus gimana dong, Kak? Ya. Nah, menurut gue harus gimana nih? Nah, ini tuh juga menurut aku jadi problem juga. Kayak orang-orang akhirnya males bikin financial planning, males sama aware sama financial planning karena emang istilahnya tuh nggak ada uangnya gitu loh yang diatur gitu loh. Kalau gue kan tadi mungkin udah ngejelasin ya, kayak income-nya dari mana aja, terus udah saving dipot-potin di mana aja. Nah, ini tuh case-nya tuh uangnya tuh lagi sulit gitu. Apalagi kayak misalkan ini ya, case-nya kayak pas lagi pandemi kayak gini ya. Menurut gue gimana? Oke. Menurut aku di tahun 2020 kemarin tuh kayak banyak banget bawa perubahan gitu ya, yang nggak disangka-sangka gitu ya. Ada yang mulai kena PHK gitu, bisnisnya Mm-mm. turun, itu terjadi di aku sih, kayak gitu. Cuman Oke. kayak jadi aku ngerasain banget gitu ya, gimana dampaknya yang luar biasa gitu ya. Tapi Mm-mm. itu menjadi salah satu golden time juga ketika ketika bisnis mulai turun, ini karena ini. Cuman gimana caranya kita tuh bisa melihat peluang gitu ya, Mm-mm. kayak gitu. Lihat opportunity ya. Oke. Kayak contohnya gini, oke bisnis aku turun, tapi di situ aku kayak dapat mengambil hikmah, jadi aku mulai sadar terkait nilai finansial gitu ya, kayak gitu. Jadi aku mulai berpikir gimana caranya keuangan aku itu stabil gitu ya. Beberapa cara yang bisa aku lakuin, misalnya dari segi bisnis yang awalnya itu kan bisnis aku bimbel ya. Jadi yang awalnya itu mereka offline, aku bisa jadi online, mikirin sistem lagi kayak gitu. Jadi kita harus beradaptasi yang namanya perubahan. Kalau misal kita nggak bisa adaptasi kayak deh gitu, gitu Oke. kayak kamu bakal tertinggal kayak Mm-mm, gitu mm-mm. gitu. Terus nambah beberapa skill yang sekiranya itu bisa nunjang di karir kamu atau bisnismu. Misalnya aku sebelumnya belum nggak punya yang namanya basic digital marketing gitu ya, tapi Mm-mm. aku melihat kok ternyata digital marketing itu sedang banyak dibutuhkan, sedang banyak membawa dampak gitu ya. Jadi Mm-mm. aku juga belajar gitu ya, itu juga mulai dari nol banget gitu. Nah terus teman-teman juga bisa nyoba, kalau misalnya bisnisnya turun kan banyak tuh ide-ide bisnis, mulai dari bisa affiliate marketing, membuat toko online, kursus online, menyewakan properti yang sekiranya tuh bisa membuat keuangan teman-teman itu stabil. Jadi Mm-mm. kayak apa ya, kita harus berinisiatif sih, nggak cuma duduk Mm-mm. bengong nunggu tiba-tiba ada. Gak boleh pasrah ya. Nah, tapi aku setuju banget sih sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat ke belakang tuh ini ya, Bi, ya kayak tahun 2020 emang waktu awal-awal Covid tuh banyak banget yang kena dampaknya, mungkin bisnis juga banyak yang turun cash flow-nya, terus banyak yang belum tikar juga. Tapi tuh di tahun 2021 tuh banyak orang-orang tuh mulai adaptasi, akhirnya tuh bisnis baru mulai terbentuk, terus Iya kayak benar. kayak yang sebelumnya tuh nggak ada loh bisnis ini, tapi di pas masa pandemi tuh ternyata tuh ini berpeluang loh pas masa pandemi. Oh, ternyata tuh opportunity ini ada gitu. Jadi kalau misalkan tadi ya yang disampaikan kayak kita tuh harus bisa survive, kita harus nambah skill. Kira-kira apa sih yang bisa diadaptasi, yang dibutuhkan gitu ya orang-orang ketika lagi pandemi saat ini. Mungkin kayak gini sekarang belajar terkait digital marketing, kayak yang sekarang tuh semuanya serba digital. Kayak misalkan kita nih juga walaupun beda kota akhirnya bisa ketemu karena digital ini ya, karena pakai platform digital ya, ya kayak setuju banget sih aku. Kayak buat teman-teman juga kalau misalkan pas lagi mungkin ya, misalkan nih sekarang masih kerasa kayak semuanya terhambat karena pandemi, karena COVID, kayak peluang mungkin kayak peluang kerja tuh semakin menurun gitu ya. Itu kayak sebenarnya salah banget karena banyak nih opportunity yang bisa didapatkan, bisa dilihat kalau misalkan kita emang aware dan kita bisa apa ya misalnya
adaptif gitu ya terhadap kondisi saat ini gitu, Benar-benar. teman-teman. Oke, kayaknya tadi jadi last question sih, Wi. Oke. Thank you banget. Nah, ini kayak sebelum tutup kali ya, Wi, ya, kasih ini dong kayak pesan-pesan gitu buat temen-temen nih yang belum mulai aware terhadap financial planning nih, supaya abis nonton video ini langsung tergerak nih, biar mereka langsung, oh habis ini langsung nih bikin pencatatan keuangan, bikin Oke. mulai belajar-belajar tentang media investasi. Silakan. Oke, mungkin untuk penutupan, aku cuma ngambil kutipan dari Warren Buffett gitu ya, karena itu juga menjadi salah satu quote yang efek banget buat aku. Kalau kamu nggak membuat uang, menciptakan uang ketika kamu tidur, kamu bakal bekerja selamanya kayak gitu. Jadi Oke. mulai dari sekarang gimana caranya kita bisa mengaplikasikan itu gitu. Entah kamu bekerja keras mumpung masih muda atau membuka bisnis atau segala macam gitu. Biar kita bisa apa ya, sejahtera di masa tua nanti kayak gitu sih. Jadi kalau misal kamu lagi males, coba ingat-ingat lagi tujuanmu apa gitu di masa tuamu nanti. Kalau lagi males, coba ingat-ingat lagi berapa banyak orang yang nantinya tuh bakal terkena hal positifnya gitu dari Oke, nah itu tadi closing statement ya dari narasumber kita, teman-teman. Seneng banget parah ketemu sama Dwi, ngobrol-ngobrol banyak terkait investasi finansial. Nah tadi ya perlu digarisbawahi tuh kalimat dari siapa tadi, Dwi? Warren Buffett. Warren Buffett terkait kalau misalkan teman-teman nggak bikin uangnya bekerja untuk kalian, nanti kalian tuh akan bekerja seumur hidup untuk uang ya. Oke, nah jadi kalau misalkan teman-teman belum mulai investasi, belum mulai aware terhadap financial planning, start dari sekarang, jangan nunggu lama-lama. Kalau misalkan emang belum ada uangnya, dicari dulu income-nya gitu ya berarti ya. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton juga, udah nyimak juga. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe juga. Kalau misalkan teman-teman ada ide-ide mau nextnya topik tentang apa, boleh drop aja di kolom komentar, atau misalnya teman-teman ada masukan-masukan buat apa namanya terkait platform-platform investasi atau financial planning, itu boleh di notes juga di kolom komentar. Thank you banget Dwi atas waktunya, sejam nih kayaknya nih ngambil waktu makan siangnya. Terima kasih banyak. Bye. Bye.